Sahabat Atta Hatam TV yang terkasih, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Atta Hatam TV mengungkapkan 9 fakta tentang Atta Halilintar. Sosok ini tidak asing lagi didengar di telinga kita, apalagi bagi seorang YouTuber. Oh ya guys, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik like bila sahabat semua suka dengan video ini, dan tulis di kolom komentar tentang sosok The King of YouTube Indonesia ini, atau beritahu kami untuk membahas tokoh inspirasi Anda. Kami juga mengucapkan selamat berpuasa bagi sahabat-sahabat yang melaksanakan puasa. Baik, kita langsung saja, inilah 9 kenyataan tentang Atta Halilintar yang dirangkum oleh Atta Hatam TV dari berbagai sumber. Kenyataan yang pertama, biodata Atta Halilintar. Nama lengkapnya Muhammad Atami Halilintar. Nama panggilannya adalah Atta Halilintar atau kita sering mengenalnya dengan nama Atta Halilintar. Dia dilahirkan di Dumai, tanggal 20 November tahun 1995. Inilah biodata lengkapnya. Atta Halilintar adalah seorang YouTuber yang berpengaruh dan seorang pengusaha muda di Indonesia. Dia merupakan YouTuber dengan jumlah pengikut atau subscribe terbanyak di Asia dan penghasilannya berada di peringkat ke-8 terbesar di dunia. Dan saat ini, ia sudah menyandang nama sebagai The King of YouTube Indonesia. Wow, luar biasa. Kedua adalah tentang keluarga Atta Halilintar. Atta Halilintar lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang berjiwa bisnis. Bisnis orang tuanya sempat mengalami kesulitan saat mereka berada di Malaysia. Dan saat itulah Atta Halilintar belajar untuk berbisnis. Buah jatuh tidak lari jauh dari pohonnya. Mungkin kalimat itulah bisa menggambarkan sosok Atta Halilintar yang telah mewarisi jiwa bisnis dari kedua orang tuanya. Dilahirkan di tengah keluarga yang berada tidak membuatnya berpangku tangan, justru membangkitkan jiwa juangnya untuk belajar berbisnis. Didukung lagi oleh kedua orang tuanya yang membiasakan anak-anak mereka untuk hidup mandiri, mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa hidup ini sangat keras, sehingga harus berusaha terlebih dahulu agar bisa mencapai sebuah tujuan. Kenyataan yang ketiga, perjalanan keliling dunia tanpa asisten rumah tangga. Keluarga berdarah Minangkabau ini berprofesi sebagai seorang pengusaha. Sering melakukan perjalanan bisnis keliling dunia. Tercatat pada tahun 2019 lalu bahwa mereka sudah melakukan perjalanan bisnis ke 120 negara dengan membawa seluruh anggota keluarga tanpa didampingi atau tidak dibantu oleh asisten rumah tangga. Dan pada tahun 2015, sang ibu menulis buku berjudul Kesebelasan Gen Halilintar, My Family, My Team. Buku ini menceritakan tentang keluarga atau gen Halilintar. Keempat, sosok Atta Halilintar di keluarga. Seperti yang diketahui dalam biodata Atta Halilintar, bahwa ia memang menjadi anak sulung atau anak pertama di dalam gen Halilintar. Sebagai anak sulung, Atta Halilintar menjadi leader di tim mereka. Atta Halilintar ini berperan di dalam mengkoordinir atau mengatur adik-adiknya, termasuk juga rumah tangga. Karena ternyata keluarga Gen Halilintar tidak membiasakan anak-anak mereka dengan asisten rumah tangga maupun baby sister. Semuanya tumbuh dan dirawat oleh kedua orang tuanya sendiri. Termasuk ketika harus melakukan perjalanan bisnis keliling dunia. Tentu pada momen ini, Atta sebagai anak pertama menjalankan tugas atau peran yang begitu penting. Kelima, pendidikan Atta Halilintar. Atta Halilintar memang pernah menempuh pendidikan secara formal pada masa sekolah dasar. Tetapi karena kedua orang tuanya sering berpindah-pindah baik karena urusan bisnis maupun traveling atau liburan dan kegiatan lainnya, maka semua keluarga Gen Halilintar menempuh pendidikan dengan homeschooling, pendidikan di rumah. Sehingga pada momen-momen itulah Atta Halilintar belajar berbisnis bersama orang tuanya. Ia juga dilibatkan langsung di dalam dunia bisnis.
dengan mencoba sendiri untuk berjualan berbagai macam barang. Sampai sekarang ini sudah mendapatkan kesuksesan dari berbagai bidang bisnis yang digelutinya. Yang keenam, karir sebelum menjadi YouTuber. Pernahkah terbelit dalam pikiran kita bahwa apa usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang Atta Halilintar sebelum menjadi YouTuber? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mungkin kalimat itulah yang bisa menggambarkan perjalanan bisnis Atta Halilintar yang sudah dimulai sejak ia masih SD. Di mana dulunya seringkali menjual berbagai macam barang, seperti diantaranya adalah roti, hingga mainan-mainan yang dijajarkan di sekolah maupun terminal-terminal. Rupanya sejak saat itulah awal cintanya terhadap dunia bisnis, yang kemudian mewariskan jiwa bisnis dari kedua orang tuanya. Karena ketertarikannya dalam dunia bisnis didukung dengan pengalaman yang mumpuni, pada usia 11 tahun, Atta Halilintar sudah mulai merintis bisnis kecil-kecilan dengan modalnya sendiri, yaitu dengan berjualan nomor perdana yang dulunya memang sangat booming. Ya, di masa itu juga handphone sudah mulai dikenal banyak di kalangan masyarakat. Alhasil bisnisnya berkembang secara pesat hingga kemudian memiliki sebuah konter sendiri. Bahkan pada usia belasan tahun, selain memiliki sebuah konter, kemudian ia mencoba memulai bisnis lain yang lebih menantang, yakni menjual kendaraan bekas. Berkat ketekunan dan kelihayannya dalam berbisnis, anak pertama dari keluarga Gen Halilintar ini bisa mendapatkan keuntungan atau omset hingga 1 miliar rupiah. Selain usaha tersebut, Atta juga menjual ponsel buatan Tiongkok. Ketujuh, karir sebagai YouTube. Atta Halilintar bergabung di YouTube sejak tanggal 26 Januari 2014. Saat ini Atta Halilintar sudah menyandang nama sebagai The King of YouTube Indonesia. Dari anggota Atta Halilintar tercatat sebagai orang pertama yang mengawali karirnya di dunia YouTube. Dan saat ini memang saudara dan saudarinya hampir memiliki channel YouTube masing-masing. Awal perjalanan karirnya memang tidak mudah, selalu memiliki tantangan seperti usaha-usaha yang digelutinya. Namun oleh ketekunan dan keyakinan yang tinggi, channelnya pun terus berkembang hingga seperti saat ini. Bahkan ia banyak membuat konten bersama dengan salah satu YouTuber Indonesia, yaitu Ria Ricis, yang sekarang ini subscribe-nya juga sudah puluhan juta dan dinobatkan sebagai Queen of YouTube Indonesia. Mereka banyak sekali membuat konten-konten bersama yang tergolong menarik ditonton. Hal ini juga membuat subscribe keduanya mengalami peningkatan dalam jumlah yang cukup tinggi. Mulai dari 1 juta subscribe, kemudian meningkat cukup pesat sampai dengan 10 juta subscribe. Hingga sekarang ini subscribe dari Atta Halilintar terus meningkat. Per hari ini saja tanggal 28 April tahun 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, subscribe-nya 22 juta lebih. Dan saat ini ia menyandang nama sebagai The King of YouTube Indonesia. Dan pengikut subscribe-nya terbanyak di Asia, serta penghasilannya berada di peringkat ke-8 terbesar di dunia. Hebat ya Bang Atta Halilintar. Semoga sahabat-sahabat Atta Hatam TV semua bisa mengikuti jejak Atta Halilintar. Amin. Atau setidaknya ya channel kita memiliki subscribe yang banyak dan bisa dimonetize oleh AdSense. Amin, amin, amin. Kedelapan, aktor dan filmatografi. Selain dikenal sebagai seorang pebisnis dan juga YouTuber, Atta Halilintar dikenal sebagai aktor dalam beberapa film yang memang pernah dibintanginya, meskipun tidak menjadi seorang pemain utama. Namun kelihayannya di dunia akting juga tidak perlu diragukan lagi, sehingga hal inilah yang membuat Atta Halilintar dipercayakan dalam berbagai hal seperti presenter, host di sebuah televisi ya, pada tahun 2000. Selain menjadi seorang pembawa acara dan juga aktor, ternyata Atta Halilintar juga membintangi beberapa iklan-iklan produk komersial. Kenyataan yang ke-9, bidang-bidang bisnis yang digeluti oleh Atta Halilintar.
Sebagai salah satu anak muda tersukses yang ada di Indonesia, selain seorang YouTuber, memang ada banyak sekali bidang bisnis yang digeluti oleh seorang Atta Halilintar. Inilah bidang-bidang usaha yang digeluti oleh Atta Halilintar. Menimba makna. Apa yang mau kita sampaikan atau apa yang mau kita petik dari kenyataan seorang YouTuber Indonesia ini, seorang anak muda yang sukses ini? Bahwa kerja keras, tekun, tidak putus asa adalah prinsip-prinsip yang dapat dibelajar dari perjalanan karir seorang Atta Halilintar. Sebab di setiap perjalanan karirnya tidak selalu mudah. Dia berani untuk keluar dari zona nyaman. Tantangan yang dihadapinya sebagai vitamin dalam setiap karirnya. Hingga ia mengalami kesuksesan hingga ia mengalami kesuksesan seperti saat ini. Andai saja mendaki bukit, melihatnya memang mudah, digapai susah. Menggapai dan terus mendaki, pastilah sampai. Lembah dan duri pasti ditemui. Oleh karena komitmen, kerja keras, tekun dan tidak putus asa, kita pasti sampai. Kita pasti bisa. Selamat berjuang. Marilah kita saling mendukung dan saling membangun.